Jadi sekali lagi, bangsa Indonesia ini aman damai bukan karena bangsa Indonesia mengikuti ulama Yaman, tetapi karena ulama. Hadis sahih riwayat Bukhari juga ada itu. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Karena itu udahlah, kalau ingin selamat ngikuti yang dianut, yang dipahami oleh orang-orang Yaman. Itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang nampak sekarang bagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, subhanallah. Anda diajak untuk bersolawat, Anda diajak untuk berzikir, Anda diajak untuk damai, Anda diajak, ya inilah ajaran daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh ulama-ulama dari Yaman. Tidak ada mereka saling-saling mengkafirkan, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terkait dengan pernyataannya Habib Taufik bahwa Indonesia yang penuh damai, aman dan tentram ini disebabkan karena mengikuti ajarannya ulama Yaman. Itu bagi saya perlu kita diskusikan lebih lanjut. Mengingat Wali Songo yang diklaim oleh Habib Taufik sebagai keturunan Yaman itu sudah dibantah baik oleh Sayyid Zulfikar maupun Sayyid Alwi. Jadi jangan menggunakan Wali Songo untuk kemudian memuliakan ulama Yaman di Indonesia. Karena Wali Songo sekali lagi bukan keturunan Yaman dan bukan dari Bani Alawi. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan negara Indonesia aman, damai dan tentram seperti sekarang ini bukan karena mengikuti ulama Yaman, tetapi karena ulama-ulama Nusantara berijtihad untuk bagaimana menerapkan dan memahami Islam dalam konteks kebinekaan, yang kemudian menggunakan Pancasila sebagai cara kita berbangsa, cara kita bernegara. Jadi itu poin pertama. Kita lihat dari orang-orang seperti Gus Dur, bagaimana Gus Dur memahami Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh, di saat semua ulama di seluruh dunia, tak terkecuali daripada ulama Yaman, yang mengatakan bahwa orang murtad itu harus dibunuh, Gus Dur adalah ulama pribumi yang mengatakan bahwa orang murtad itu tidak boleh dibunuh. Pemahaman Gus Dur berkaitan dengan tidak diperbolehkannya membunuh orang murtad itu sesuai dengan Pancasila yang melindungi segenap keyakinan, segenap kepercayaan yang dianut oleh warga negara. Seandainya Gus Dur mengikuti ulama Yaman, maka bukan hanya orang murtad yang harus dibunuh, tetapi sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa Abdullah keturunan Hadramut Yaman di dalam kitabnya Sulamut Taufik yang pernah saya kutip, dia mengatakan
wa yajibu ala wulatil amri ayil khalifati wa man yanubu alaihi qadlu tarikis sholati. Ulama Yaman berpandangan bahwa bukan hanya orang yang murtad yang harus dibunuh, tetapi orang yang meninggalkan sholat itu wajib dibunuh, walaupun sholat yang ditinggalkan hanya fardhan wahidan. Sekarang kita bayangkan kalau fatwa ulama Yaman yang semacam ini kita praktekkan di Indonesia. Orang murtad harus dibunuh, orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh. Tentu saja pembunuhan itu setelah istitabah. Itu Gus Dur. Yang kedua, ulama pribumi merumuskan yang disebut sebagai Islam Nusantara yang digagas oleh Pak Said Akil. Lagi-lagi pemahaman Pak Said Akil mengenai hubungan antara agama dan negara terkait dengan hukum-hukum Islam berbeda dengan ulama dunia, khususnya ulama Yaman. Yang ketiga adalah puncaknya ketika Gus Mus mengumumkan penolakan terhadap konsep khilafah karena berbagai hukum yang ada di dalam fikih klasik sudah tidak mungkin diterapkan di dalam negara bangsa. Jadi sekali lagi, bangsa Indonesia ini aman damai bukan karena bangsa Indonesia mengikuti ulama Yaman, tetapi karena ulama pribumi sendiri memiliki berijtihad secara mandiri untuk bagaimana bangsa Indonesia tetap menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kalau bangsa Indonesia dipasrahkan pemahamannya terhadap ulama Yaman, apa yang akan terjadi? Sebagaimana yang kita tahu, ada oknum habaib dari Yaman mendukung gerakan khilafah. Ada oknum habaib dari Yaman yang di dalam negara Indonesia yang aman ini justru menyerukan jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Jadi kembali, bukan Indonesia ini aman karena mengikuti ulama Yaman, tetapi keturunan Yaman yang ada di Indonesia ini aman, damai, tentram karena hasil ijtihad dari ulama pribumi. Jadi itu yang sebenarnya terjadi.